Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-temanku yang badan luar biasa di FKIP UKI Universitas Kristen Indonesia Toraja tetap sehat dan senyumnya mengembang seperti Mbak Rita. Senyum 228, 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, 8 detik mengembang. Bunga mawar, bunga melati. Sungguh bahagia hari ini bersama keluarga UKI. Mantap, luar biasa ya. Oke, baik teman-teman kita dan luar biasa. Sengaja hari ini sesuai yang disampaikan oleh Mbak Rita dan juga Pak Dekan tadi, ini menjadi salah satu kebahagiaan karena silaturahmi kita semoga selalu memberikan nilai kebermanfaatan untuk pengembangan FKIP UKI yang terus saya ikuti perkembangannya melalui Pak Daud, melalui Pak Dekan. Ini top markotop merangkak dan menuju puncak gitu ya. Merangkak dan menuju puncak. Saya kira itu menjadi salah satu titik temu bagaimana kita berkolaborasi untuk bisa mewujudkan sebuah mimpi dan cita-cita. Karena mimpi dan imajinasi itu lebih kuat dari pengetahuan kita. Maka harus kita wujudkan dengan komitmen kebersamaan. Nah, hari ini yang akan kita diskusikan adalah peninjauan kurikulum untuk Prodi S2 PBI UKI, dan tentu ini menjadi langkah awal untuk menuju capaian target prodi unggul ke depan, menyusul dengan prodi yang S1. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk PBI yang S1 ya, yang sudah sukses unggul karena tertunda 5 tahun. Tertunda 5 tahun sehingga targetnya kita dulu sudah tercapai unggul, tapi kan perjalanan panjangnya akhirnya tercapai juga. Itu bagian dari mewujudkan mimpi dan imajinasi. Teman-teman kita badan luar biasa, dosen-dosen di Prodi S2 PBI UKI yang tentu saja hari ini bersama kita. Selamat datang, selamat berbahagia, dan kebersamaan ini semoga menjadi motivasi kebersamaan kita. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini sesuai dengan yang diharapkan Mbak Rita, kita ingin membangun super tim program studi untuk menyiapkan kurikulum berparadigma OBE ya, pendidikan berbasis hasil. Tentu kita akan lihat, mengingat dulu apakah selama ini Bapak Ibu memberikan kuliah, apakah Bapak Ibu memberikan materi pada mahasiswanya, sudah menghasilkan suatu produk apa belum? Sudah menghasilkan sesuatu yang itu bermanfaat dan bernilai guna untuk dirinya, untuk lembaganya, dan untuk masyarakatnya. Dan ini penting, karena apa? Titik temu disitulah yang tentu akan menjadi salah satu bagian penting mengupayakan proses pendidikan yang digunakan alurnya adalah alur proses, kemudian pengembangan diri dalam proses kompetensi hard skill dan soft skill yang diberikan di dalam proses pembelajaran, lalu outcome-nya apa? Hasilnya apa? Kan Mbak Rita kalau pulang anaknya habis sekolah ditanya, apa yang kamu dapatkan dari sekolah, apa yang kamu hasilkan dari proses pembelajaran hari ini. Nah, ini menanyakan hasilnya apa. Atau teman-teman mungkin selama ini ditanya ketika studi S2, S3, hasilnya apa, luarannya apa, produk penelitian luarannya apa, kan begitu. Nah, sehingga apa, kalau kita lihat dalam konteks itu, tentu semangat itu harus dimulai dari awal. Semangat untuk menghasilkan sesuatu diawali seperti ini. Ini sengaja saya ambil fotonya Mbak Rita tadi. Nah, kalau kita punya guru dan dosen yang punya role model, yang punya motivasi, yang punya inspirasi dengan model senyum 228 seperti ini, betapa bahagianya kita akan menjadi guru dan dosen yang dirindukan umat sepanjang hayat. Karena apa? Mahasiswa akan selalu menanti-nantikan kita. Murid akan menantikan gurunya. Nah, ini terintegrasi dalam konteks budaya 5S ini harus diterapkan. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Ini penting. Karena apa? Disitulah muncul semangat sosok yang betul-betul memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pembelajaran kita. Nah, teman-teman kita badan luar biasa, kondisi real yang harus kita hadapi, kondisi nyata yang harus kita pahami di lingkungan kita, nggak usah jauh-jauh. Silahkan tengok ke kanan, tengok ke kiri, tengok ke depan, tengok ke belakang, dan pegangan Bapak Ibu. Siapa yang sekarang ini, era sekarang nggak pegang HP? Siapa yang nggak pegang gawe? Semuanya pegang. Dan mohon maaf, hampir semua kita, anak-anak, remaja, orang tua, bahkan lansia, bahkan yang sebelum lahir loh, itu sudah dikuasai teknologi. Mengapa? Yang belum lahir, ibunya sudah setiap hari, setiap saat juga main
medsos terus, scrolling terus, tiktokan terus, status kepo-kepoan terus. Nah, ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam dunia kita. Lah Mbak Rita itu loh dan kawan-kawan itu sambil moderator itu sambil scrolling. Ini apa ya? Ada info apa ya? Artinya itulah kondisi real kita. Dan mohon maaf Bapak Ibu, teman-teman, misalnya Mbak Bertin ya. Mbak Bertin ini nggak pegang HP-nya 5 menit. Jangankan 5 menit, nggak nyampe tuh. Rapat dengan Pak Dekan, itu 3 menit sudah ambil HP-nya. Diambil HP-nya begini terus di scrolling. Oh, hanya dilihat aja, letakkan lagi gitu ya. Nah, itu kondisi kita real. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu pas lihat di prodi, lihat di teman-temannya itu tentu akan tergelitik di situ. Pak Dekan juga di sela-sela rapatnya pegang HP-nya, cek sebentar ada WA ada gitu ya. Nah, untuk ngecek di WA Pak Rektor ada. Itu kondisi real dan itu sudah mewabah ke seluruh generasi kita. Nah, ini PR kita yang mau kita ajar hasil dari produk yang kita hasilkan mahasiswa S2 untuk PBI UKI ini, mereka akan mengajar anak-anak yang akan lahir 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Dan itu mohon maaf belum jelas anaknya modelnya seperti apa. Nah sekarang kan jelas, Mbak Rita jelas modelnya, Mas Daud jelas, Mbak Bertin jelas. Tapi yang akan kita ajar masa depan itu belum jelas. Maka ini yang harus menjadi dasar Mbak Rita dan kawan-kawan ketika mau merumuskan kurikulum berbasis OBE ini. Apa yang mereka akan dapatkan dari proses pembelajaran yang ditemukan nanti. Karena apa? Sekarang ini kalau misalnya Mbak Rita mengajarkan memahami morfem bebas dan morfem terikat, gak nyambung. Mereka akan melihat di Google lebih banyak dari yang kita katakan. Ya. Jadi kalau kita mau ngajari frasa adalah, kata majemuk adalah, gak nyambung. Karena anak-anak mereka langsung membuat implementasi dari aplikasi-aplikasi untuk membuat stiker, untuk membuat produk-produk nyata yang bisa langsung dibuat meme. Nah, itu real kondisi-kondisi itu. Sehingga kalau kita lihat kondisi ini, tentu ini menjadi dasar kita untuk pengembangan kompetensi hard skill, soft skill berbasis literasi digital. Maka ini penting, kompetensi literasi ini yang nanti akan menjadi landasan dasar bagaimana anak-anak kita, generasi muda abad 21 bisa kita lahirkan, lalu mereka bisa menghasilkan sesuatu produk yang kita temukan. Nah, contoh kasus fakta yang kita temukan di tingkat nasional. Saat ini mereka tentu bisa melihat bahwa kondisi kemampuan dan kompetensi literasi kita sangat rendah. Dan itu sebenarnya berbanding terbalik. Bahwa kita semua kan literat semua. Coba siapa yang tidak baca? Setiap hari baca WA, baca status, gitu ya, baca TikTok gitu. Sehingga semua sebenarnya membaca. Cuma hanya 0,1 1/1000 yang memiliki kemauan kompetensi untuk membaca pemahaman, membaca kritis, membaca artikel-artikel yang mampu meningkatkan kompetensi hard skill dan soft skill. Maka dari itu Bapak dan Ibu, 3 hal penting yang harus kita pegang untuk teman-teman baik di prodi S1, S2, S3, bahwa substansi kebahasaan yang akan kita ambil, substansi kebahasaan yang akan kita olah, substansi kebahasaan yang akan dihasilkan anak-anak, itu yang pertama dia harus mampu melakukan analisis dan mengevaluasi secara tepat. Ini menjadi bagian penting. Contoh, ini baik dan buruk, ini harus dikatakan atau tidak. Saya contohkan satu, Bapak Ibu. Kenapa anak-anak sekarang, Bapak Ibu silahkan cek di sekeliling Bapak Ibu, anak-anak sekarang itu banyak yang mengucapkan kata anjay, ada yang mengucapkan kata anjir. Itu pertama saya kaget, loh zaman saya itu mengatakan kata itu sampai terungkap gitu, wah siap-siap untuk tidak kasih uang saku 1 bulan oleh Bapak. Itu zaman dulu seperti itu. Tapi sekarang anak-anak menggunakan kata anjay, menggunakan kata anjir, itu menjadi kebiasaan. Karena setelah cek di game-game online, di YouTube, itu ternyata penggunaan kata anjay, anjir itu 5 menit itu bisa 7-6 kali. Dan itu menjadi doktrin. Nah itulah PR buat kita. Nantinya guru-guru di SD, di SMP, SMA, SMK tentu harus menyiapkan bagaimana anak-anak diajari melihat, memahami, dan mengkaji diksi yang mereka gunakan apakah tepat atau tidak, itu harus dikatakan. Yang kedua kritis.
beragam informasi dan dalam teks bahasa Indonesia, lisan dan tertulis. Ini menjadi titik temu bagaimana sebuah proses analisis yang kita berikan kepada anak didik kita akan mampu memberikan kontribusi nyata bagaimana prinsip-prinsip untuk melihat teks, konteks. Nah, sehingga teman-teman S2 jangan sampai anak S2 serasa S1. Ini yang keliru siapa? Yang keliru kaprodinya, yang keliru dosennya, atau yang keliru mahasiswanya? Ah, ini tugasnya Mbak Rita nanti. Jadi kita harus bisa menghasilkan. Kalau anak S2 serasa S3 sih keren. Tapi kalau anak S2 serasa S1, waduh nggak enak dong Mbak Rita. Jadi ini yang harus kita pikirkan nyata. Bagaimana produk yang mereka hasilkan, anak-anak S2 nanti betul-betul bisa membawa dampak pada prodi kelembagaan, pada masyarakat, dan juga pada kemaslahatan bangsa. Ini harus kita pikirkan. Maka disitulah kehadiran anak-anak S2 kita harus bisa kita berikan satu kontribusi nyata, landasan dasar, landasan pengembangan, dan landasan kreativitas dan inovasi. Maka yang ketiga, mampu berkomunikasi dan menyampaikan ide dalam bahasa Indonesia lisan maupun tulis. Maka sebenarnya belajar bahasa Indonesia itu adalah belajar berkomunikasi, belajar memanusiakan manusia. Ini yang kita temukan secara lisan dan tulis. Secara lisan kita bisa menempatkan manusia pada tempatnya, menghargai, menghormati, dan tentu ini akan berdampak. Ketika dalam bentuk tulisan akan bisa menghasilkan banyak karya yang bisa memberikan nilai kemaslahatan. Ketika dalam analisis, tentu semua produk-produk baik teks, konteks itu terintegrasi menjadi sebuah analisis matang, dan itu akan menjadi sebuah solusi untuk ikut berkontribusi di dalam dirinya, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam lembaga, dan dimanapun dia berada. Ini orientasi yang akan dihasilkan, output yang akan kita hasilkan dari anak-anak kita. Mengapa demikian? Karena proses inilah yang sebenarnya menjadi titik temu bagaimana pemerintah melahirkan untuk anak-anak SD tingkat dasar dan menengah, hasilnya diharapkan menjadi anak-anak profil pelajar Pancasila melalui kurikulum merdeka. Lalu kita yang di perguruan tinggi diharapkan bisa menghasilkan anak-anak yang betul-betul merdeka, belajar dalam konteks mereka melalui MBKM. Mereka bisa magang, bisa praktek, dan itu menjadi titik temu untuk anak S1. Jangan sampai ini Mbak Rita nanti anak-anak S1 sudah dilatih kemandiriannya, sudah dilatih nalar kritisnya, sudah dilatih kreatifnya, dilatih gotong royongnya, kebinekaannya oke, keimanannya oke, sampai S2 kembali lagi dibuat konsep tradisional. Kan nggak nyambung ini. Ini yang harus dipikirkan. Harus ada ketersambungan, keberlanjutan dari anak S1 ke S2. Maka harus duduk bersama untuk anak S1 dan S2, kaprodi S1, S2 untuk merumuskan bersama keberlanjutan. Kalau ada PPG sekaligus dengan PPG-nya. Ini harus duduk bersama. Mana yang harus ditempatkan pada keahlian S1, mana yang ditempatkan pada S2, PPG, mana yang ditempatkan pada S2. Maka disinilah nanti akan kita temukan proses pengembangan, dan hasil yang kita temukan adalah betul-betul menghasilkan anak-anak profil pelajar Pancasila, menghasilkan mahasiswa dengan profil pelajar Pancasila, dan integrasi ini nyata bahwa mereka adalah anak-anak generasi abad 21 yang akan memiliki kompetensi hard skill dan soft skill, akan memiliki keterampilan abad 21 dan menguasai 6 literasi dasar. Berliterasi dengan menulis dan membaca, numerik, literasi digital, keuangan, sains, dan budaya, serta kewarganegaraan. Inilah yang diharapkan agar mereka berhasil tuntas secara berkelanjutan untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia.